Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Tuteru dengan NIM A1N1 25048 dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo yang akan membahas materi pendidikan inklusif pada bab 1 pendahuluan dengan subtopik beberapa perdebatan sekitar pendidikan inklusif. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus mengetahui apa itu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak lainnya di sekolah umum tanpa adanya diskriminasi. Awal mula munculnya pendidikan inklusif karena banyak orang merasa bahwa sistem sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal sudah kurang sesuai. Dulu, anak berkebutuhan khusus kebanyakan ditempatkan di sekolah luar biasa atau sekolah khusus. Namun, lama-kelamaan seiring dengan berkembangannya zaman, muncul pendapat bahwa pemisahan seperti ini akan membuat anak merasa berbeda dan kurang diterima di masyarakat. Oleh karena itu, muncul pihak yang mendukung pendidikan inklusif. Pendukung pendidikan inklusif berpendapat bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dengan belajar bersama, anak berkebutuhan khusus dapat lebih mudah untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan teman sebaya, dan menjadi bagian dari masyarakat. Selain itu, pendidikan inklusif dianggap dapat mengurangi sikap diskriminatif terhadap perbedaan. Namun ternyata tidak sepenuhnya semua orang setuju dengan pendidikan inklusif. Ada juga pihak yang berpendapat bahwa sekolah khusus masih diperlukan. Hal ini karena tidak semua anak berkebutuhan khusus mampu mengikuti pembelajaran di sekolah umum. Beberapa di antaranya memerlukan layanan, fasilitas, dan pendampingan khusus yang belum tersedia di setiap sekolah. Jadi, inti dari perdebatan ini bukan karena ada pihak yang tidak peduli terhadap anak berkebutuhan khusus. Semua pihak sama-sama ingin memberikan pendidikan yang terbaik, meskipun cara pandang mereka berbeda dalam mewujudkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadegista dengan NIM A1N1 25020. Saya akan membahas materi praktik pendidikan inklusif di beberapa negara. Praktik pendidikan inklusif di berbagai negara menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Setiap negara menerapkan kebijakan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Yang pertama itu seperti negara Nepal yang mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus ke sekolah dasar reguler. Yang kedua, Pakistan yang membangun pusat pendidikan khusus. Yang ketiga, India yang meningkatkan anggaran pendidikan khusus. Yang keempat, Filipina yang mengembangkan pelatihan guru pendidikan khusus. Yang kelima, serta Sri Lanka yang menekankan deteksi dini dan rehabilitasi. Selain itu, yang keenam, Cina menambah jumlah sekolah dan kelas khusus. Yang ketujuh, Jepang menerapkan program Shokyu bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedelapan, Inggris mewajibkan sekolah reguler menerima semua anak. Dan terakhir, Norwegia menerapkan konsep School for All. Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusif merupakan bentuk komitmen untuk menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi serta menghargai keberagaman dan lingkungan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebastian Sarufmi dengan NIM A1N1 25100. Baik, di sini saya akan membawakan materi ketiga tentang pemikiran-pemikiran baru dalam pendidikan. Pernyataan Salamanca pada tahun 1994 merupakan tonggak penting dalam perkembangan pendidikan inklusif. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum tanpa diskriminasi. Terdapat 3 prinsip utama dalam pernyataan Salamanca, yaitu belajar tanpa sekat. Semua anak terlepas dari kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau karakteristik lainnya berhak belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah yang sama.
Yang kedua, tanggung jawab kolektif. Keberhasilan pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi juga memerlukan dukungan dari keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, reposisi sekolah luar biasa atau SLB. SLB berperan sebagai pusat sumber yang memberikan layanan, pelatihan, dan dukungan bagi sekolah reguler dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Baik, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.